Yo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1016 sudah rilis versi lokalisasinya dan bisa kita nikmati bersama. One Piece Chapter 1016 mendapatkan judul It's Me Otama, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti ini aku, Otama. Scene diawali dengan memperlihatkan kondisi perhelatan festival api di ibu kota bunga. Hahaha. WK. Mari kita minum tuak cap orang tua dan bernyanyi bersama. Para warga Wano Kuni sangat antusias merayakan festival yang berlangsung setahun sekali ini. Di tengah-tengah acara, terlihat Tengguyama Hitetsu dan Otoko yang juga menghadiri festival api tersebut. Hitetsu menjelaskan jika festival api ini bertujuan untuk menghormati orang-orang yang sudah mendapatkan gelar almarhum. Dan para warga berharap api unggun yang mereka nyalakan dapat terlihat dari surga. Otoko pun berharap jika ayahnya juga dapat melihat perayaan festival api saat ini. Tungaoyama mengatakan dengan langit malam yang cerah saat ini, Yasue pasti sedang melihat mereka dengan seksama, dengan harapan dia dapat melihat perkembangan Otoko beserta masa depan dari negeri Wano. Namun mereka tak sadar jika Onigashima sedang terbang menuju ke arah ibu kota bunga. Shin kemudian berpindah ke area ruang tamu kastil milik Kaido. Ketua CP0 kembali bercuap-cuap. Dia heran mengapa para pasukan samurai belum menyerah meskipun Mugiwara Luffy sudah dikalahkan oleh Kaido. Di sampingnya, salah satu Meris menjelaskan pada CP0 mengenai situasi pertempuran Onigashima saat ini. Pasukan Kaido sudah mengalami kerugian sebanyak 5.000 pasukan, sehingga saat ini pasukan Kaido berjumlah 24.000 orang, melawan pasukan samurai dengan jumlah pasukan 3.000 orang. Namun di panggung utama, para placers dan waiters yang berjumlah 4.000 orang memberontak pada Queen, sehingga jika dikalkulasi ulang saat ini pasukan Kaido berjumlah 20.000 orang melawan pasukan samurai dengan jumlah 7.000 orang. Ketua CP0 yang mendengar perbedaan pasukan yang semakin mengecil terlihat keheranan, karena pertempuran di Onigashima sulit untuk diprediksi. Apalagi situasinya akan sangat mudah berubah seiring dengan informasi-informasi yang akan digaungkan oleh para buzzernya Kaido ke depannya. Nah, pasti nakama oper sekalian bertanya-tanya, mengapa para anggota CP0 bisa seenak udel mendapatkan informasi mengenai jalannya pertempuran sambil duduk santai di ruangan VVIP. Padahal pada One Piece Chapter 985, Kaido mendeklarasikan perang akbar melawan dunia, dengan sebelumnya akan mencari ancient weapons dan One Piece terlebih dahulu. Itu artinya secara tidak langsung Kaido sudah menentang pemerintah dunia, dan itulah alasan mengapa anggota CP0 melakukan COD-an dengan Orochi, bukan dengan Kaido. Sepertinya terdapat satu mata-mata lagi di kubu Kaido yang berasal dari pemerintah dunia, dan orang itu memegang kendali atas para Meris, karena tak ada satupun dari mereka yang memberitahukan keberadaan CP0 di sana. Siapakah orang tersebut? Sebetulnya Mimin sudah pernah membuatkan video teorinya. Bagi nakama oper yang penasaran, linknya ada di pojok kanan atas ya nakama. Di sisi lain, Bohuang baru saja mendapatkan informasi jika Momonosuke sudah dikalahkan. Seekor gifter kuda lumping di sebelahnya pun berkata jika berita kematian Momo ini pasti akan meruntuhkan semangat para pasukan samurai. Sebagai ketua buzzer yang profesional, Bohuang akan dengan segera mengumumkan berita besar ini ke seluruh penjuru Onigashima. Shin kembali berpindah, kali ini memperlihatkan Nami, Usopp, dan Otama. Usopp terlihat sangat gembira karena klimatak ciptaannya saat ini bisa berbicara. Bahkan Usopp menganggap dirinya sebagai seorang yang jenius. Klimatak milik Nami pun mulai mengoceh. Dia menegaskan sekali lagi pada mereka jika dirinya adalah sosok Zeus yang mereka kenali. Nami pun heran mengapa Zeus bisa berada di dalam klimatak miliknya. Padahal sebelumnya dia sudah disantap oleh Hera. Zeus pun menjelaskan bagaimana kronologis kejadiannya. Jadi pada saat jiwanya ditarik oleh Big Mom, kepala Zeus mendadak menjadi migrain. Lalu si Hera berniat melahapnya, dan di saat yang sama, Hera mengokop klimatak milik Nami. Dan sebelum Zeus berhasil dilahap, dia malah tersedot masuk ke dalam klimatak milik Nami. Tiba-tiba klimatak milik Nami bergetar, dan memanjang serta muncul wajah Zeus seraya memberitahukan wujud barunya pada Nami. Nami pun kesal karena dia tak mau memiliki senjata hidup yang bahkan bisa bergetar sendiri, seperti ini. Zeus pun nampak sedih, karena sepertinya Nami belum bisa memaafkannya. Padahal Zeus pun tak bisa apa-apa karena dia tak akan bisa hidup tanpa kekuatan dari Big Mom. Mereka bertiga akhirnya sampai di panggung utama kastil Kaido. Usopp pun meminta Otama bersiap-siap untuk memberikan perintah pada para gifter yang sudah dicekoki dengan Kibidango miliknya di area tersebut.
Di sisi lain, Bohuang sudah mulai mengumumkan mengenai kekalahan dari Momonosuke. Namun salah satu kroco di sana memperingatkan Bohuang jika di belakangnya ada kru topi jerami. Namun tiba-tiba dari belakang Usopp diseruduk oleh Ulti. Ulti langsung meremas Otama karena dia tahu bocah ingusan itu adalah biang keroknya. Otama telah banyak membuat para gifter menjadi budaknya, bahkan sampai seekor Big Mom pun membantunya, dan itulah yang menyebabkan PP mengencerotkan banyak darah. Nami yang kesal melihat Otama diremas-remas oleh Ulti mencoba menyerangnya menggunakan Klimatak. Namun betapa kagetnya Nami, karena tak hanya mampu memanjang, tapi Klimataknya kini dapat membesar menjadi bola berduri tajam. Zeus pun menjelaskan jika Nami masih bisa menggunakan tongkatnya seperti biasa, dan Zeus akan mencoba membantunya. Zeus pun mengatakan jika kulit milik Ulti sangatlah keras, namun organ dalamnya pasti sudah berantakan akibat terkena serangan dari Big Mom barusan, dan dia pasti akan tumbang setelah terkena serangan petir sekali lagi. Nami berkata jika serangan tersebut terlalu besar, dan pasti akan mengenai Otama. Hitsatsu, Midoriboshi, Verguso. Tiba-tiba Usopp menembakkan tanamannya yang membuat Ulti tanpa sengaja melepaskan Otama. Nami langsung mengambil kesempatan ini untuk mengeluarkan Wither Egg dan penampakan Zeus yang biasanya pun muncul di sini. Nami pun terkejut saat melihat penampakan dari Zeus. Zeus berkata jika Nami sebaiknya memberikan nama baru padanya karena saat ini dia sudah terlahir kembali. Lalu Nami dengan spontan memberikannya nama Kapas. Karena nama baru yang diberikan oleh Nami terlalu burik, Zeus pun mengabaikannya, dan dia pun mulai berkumandang. Akulah Zeus, tangan kanan Nami Swan. Jadi bersiaplah. Nami pun mengeluarkan serangan petir miliknya ke arah Ulti. Namun Ulti dengan mudah menghindarinya. Tapi tiba-tiba petir Nami berbelok mengikuti arah pergerakan dari Ulti. Yap, semua itu adalah ulah Zeus. Dialah yang mengarahkan petir tersebut. Ulti pun berhasil dikalahkan setelah terkena sambaran petir dari kombinasi Nami dan Zeus. Bohuang yang melihat kejadian naas tersebut tak kuasa berteriak. Dia mengatakan jika Ulti berhasil dikalahkan, di mana sebelumnya Pejuan pun juga sudah kalah. Itu artinya 2 dari 5 Flying Six sudah tumbang. Ternyata Bohuang lupa mematikan toa miliknya, dan baru sadar ketika gifter kuda lumping di sebelahnya memberitahukan hal tersebut pada Bohuang. Pengumuman barusan membuat panik para kroco Kaido, termasuk anggota Flying Six yang lain yaitu Sasaki, Wowo, dan Black Maria. Sang mami Gangdoli cabang Onigashima pun terlihat kaget mendengarnya. Hitsatsu Midoriboshi, Devil. Usopp pun menembakkan bijinya ke arah Bohuang dan berhasil menangkapnya menggunakan tanaman miliknya. Usopp menyadari jika Bohuang adalah ketua bazarnya Kaido, sehingga dia meminta Otama untuk segera memberikan ceramahnya. Cek, 1, 2, 3. Assalamualaikum. Di sini Otama. Mendengar suara Otama, Speed, Gazelman, dan Daifugo terlihat gembira, sedangkan Sanji terlihat kaget mendengar Otama berada di Onigashima. Shin kemudian berpindah. Kaido pun berubah ke mode naga lelenya dan dia terbang ke atap Onigashima untuk bertemu dengan sang anak durhaka, Yamete. Kaido mengomentari Yamato yang sudah melepaskan borgol tangannya, dan apakah dia akan segera melarikan diri. Yamato membenarkan jika dirinya memang akan pergi berlayar keluar Wano bersama dengan Luffy. Namun sebelumnya, dia akan menendang bokong Kaido keluar dari Wano terlebih dahulu. Kaido mengatakan jika dia tak sembarangan memilih tempat untuk dia tinggali. Dia menduduki tempat ini karena ini adalah Wano Kuni. Dia pun menambahkan jika Yamato tak akan memiliki kesempatan untuk menang melawannya. Sehingga Kaido memberikan kesempatan anaknya yang durhaka untuk bertaubat dan mengikuti perintahnya untuk menjadi Shogun Wano Kuni. Yamato menolak permintaan Kaido mentah-mentah. Dia akan menahan Kaido hingga Luffy kembali karena Luffy adalah si Fajar yang ditunggu-tunggu oleh Kozuki Oden. Pertarungan antara keduanya pun tak bisa dihindari. Akhirnya kedua kanebo kering mereka saling berbenturan bersamaan dengan haki raja milik mereka berdua. Nah, terdapat perkataan membagongkan yang keluar dari mulutnya Kaido, yaitu mengenai alasan mengapa dia menjajah negeri Wano. Apakah dia mengetahui suatu keistimewaan dari negeri Wano? Dalam beberapa chapter ke belakang, Oda secara tak langsung seperti menggambarkan sosok Kaido yang mengetahui rahasia mengenai dunia ini yang sengaja ditutup-tutupi oleh pemerintah dunia. Kaido mengetahui fungsi dari Road Poneglyph. Kemudian dia mengetahui mengenai Joy Boy. Lalu pada One Piece chapter 985, dia pun mengatakan ingin mendapatkan Ancient Weapons dan menemukan One Piece.
Sepertinya dia mengetahui semua informasi tersebut dari mantan kaptennya dulu, si Roti Sobek. Mengingat setelah bajak laut Rocks bubar, Big Mom langsung mengamankan satu rod poneglyph di daerah kekuasaannya, dan Golden Lion Shiki pun mengetahui informasi tentang senjata kuno. Lalu apa alasan sebenarnya Kaido menginjakkan buntutnya di Wano Kuni? Pada One Piece chapter 985, Kaido mengatakan jika Wano sangat cocok dijadikan sebagai markas pusat, karena Wano Kuni adalah benteng alami yang dikelilingi oleh air terjun. Apakah hanya sebatas itukah alasannya? Sepertinya tidak. Tujuan Kaido saat ini adalah untuk menemukan One Piece dan menguasai dunia, dan sosok orang yang akan menghalanginya sudah pasti adalah sosok Joy Boy. Ozuki Oden pernah berkata jika Joy Boy pasti akan datang ke Wano Kuni. Yap, itulah alasan Kaido menetap di Wano, karena dia ingin menjegal si penerus bocah girang alias Joy Boy, untuk memuluskan tujuannya meneruskan mimpi dari Sebek, yaitu menguasai dunia. Itulah mengapa dia ingin mendapatkan Ancient Weapons dan harta karun One Piece. Yos, nakama, itulah video analisis One Piece chapter 1016. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.